Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan di mata kuliah kimia kuantum kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai bilangan kuantum spin dan orbital atom. Baik, sebelum memulai presentasi kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelia Putri dengan NPM 20130230014, kemudian ada Anfasa Rizga dengan NPM 20130230006, kemudian ada Artika Rahmadana dengan NPM 20130230026, kemudian ada Asni Rahmatika dengan NPM 20130230018, kemudian ada Harini Anggun dengan NPM 20130230010, dan saya sendiri yaitu Zilal Zafira dengan NPM 20130230034. Baik, pada materi bilangan kuantum spin dan orbital atom ini kami akan membahas menjadi dua subbab pokok pembahasan yang dimana pada masing-masing pokok pembahasan terdapat masing-masing subbab lagi. Jadi subbab yang pertama yaitu mengenai orbital atom dan energinya, kemudian yang kedua yaitu mengenai transisi spektroskopi dan aturan seleksi. Mengenai orbital atom dan energinya, kami membagi lagi menjadi 8 subbab pokok pembahasan. Yang pertama yaitu spesifikasi orbital, yang kedua tingkat energi, yang ketiga energi ionisasi, yang keempat kulit dan subkulit, yang kelima orbital S, yang keenam fungsi distribusi radial, yang ketujuh orbital P, dan yang kedelapan orbital D. Materi yang pertama yaitu orbital atom dan energinya. Orbital atom adalah fungsi gelombang satu elektron untuk elektron dalam atom. Setiap orbital atom hidrogen didefinisikan oleh 3 bilangan atom yaitu N, L, dan M. Ketika sebuah elektron dijelaskan oleh salah satu fungsi gelombang itu, kita katakan bahwa elektron ini menepati orbital itu. Kita dapat melanjutkan dengan mengatakan bahwa elektron berada dalam keadaan N, L, dan M. Misalnya, sebuah elektron yang dijelaskan oleh fungsi gelombang 0 dan dalam keadaan 1,0,0, maka dikatakan menepati orbital dengan N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan M sama dengan 0. Spesifikasi orbital. Bilangan kuantum N disebut bilangan kuantum utama, itu jika mendapatkan nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan menentukan energi elektron. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum N memiliki energi yang diberikan oleh persamaan 9.9. En sama dengan Z pangkat 2 mu dikali E pangkat 4 dibagi 32 pi kuadrat E square kuadrat dikali H kuadrat dikali N kuadrat. Dua bilangan kuantum lainnya berasal dari solusi sudut dan menentukan momentum sudut elektron di sekitar inti. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum memiliki momentum sudut besarnya 1 plus 1 pangkat setengah H dengan L sama dengan 0, 1, 2, hingga N sama dengan min 1. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum M memiliki komponen Z dengan momentum sudut MH dengan M sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Lalu, untuk mendefinisikan keadaan elektron dalam atom hidrogen secara lengkap, kita perlu menentukan tidak hanya orbital yang ditepati, tetapi juga keadaan spinnya. Kita melihat di bagian 8.8 bahwa sebuah elektron memiliki momentum sudut intrinsik yang dijelaskan oleh dua bilangan kuantum S dan M. Nilai S ditetapkan pada setengah atau untuk sebuah elektron. Jadi, jika kita perlu mempertimbangkan lebih lanjut pada tahap ini, namun M dapat berupa plus setengah atau min setengah untuk menentukan keadaan elektron dalam atom hidrogen. Kita perlu menentukan mana dari nilai-nilai ini yang menggambarkannya. Oleh karena itu, untuk menentukan keadaan elektron dalam atom hidrogen, kita perlu memberikan nilai 4 bilangan kuantum, yaitu N, M, dan Ms. Yang selanjutnya yaitu tingkat energi. Tingkat energi diprediksikan oleh persamaan 9.9 pada gambar 9.5. Energi dan juga pemisahan tingkat sebanding dengan Z pangkat 2 sehingga 4 kali lebih lebar dalam keadaan dasar 4 kali lebih dalam. Dari He plus Z sama dengan 2 daripada H sama dengan Z sama dengan 1. Semua energi yang diberikan oleh persamaan 9.9 adalah negatif. Mereka mengacu pada keadaan terikat atom, di mana energi atom lebih rendah daripada elektron stasioner dan inti yang terpisah tak terhingga.
yang sesuai dengan nol dari energi. Dan ada juga solusi persamaan Schrödinger dengan energi positif. Solusi ini sesuai dengan keadaan elektron yang tidak terikat. Keadaan ini di mana elektron dinaikkan ketika elektron dikeluarkan dari atom oleh tumpukan energi atau foton. Nilai energi yang tidak terikat, tidak terkuantisasi, dan membentuk keadaan kontinu atom. Lalu pada gambar di samping, pada gambar 9.5 itu merupakan tingkat energi hidrogen atom. Nilainya relatif terhadap energi stasioner yang terpisah tak terhingga dan sebuah proton. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang C, energi ionisasi atau I. Suatu unsur adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari keadaan dasar. Keadaan energi terendah dari salah satunya atom dalam fase gas. Karena keadaan dasar hidrogen adalah keadaan dengan N sama dengan 1, dengan energi E sama dengan min HCrH. Dan atom terionisasi ketika elektron telah tereksitasi ke tingkat yang sesuai dengan N, sama dengan, lihat gambar pada 9.5. Energi yang harus disediakan adalah, kita bisa lihat pada persamaan 9.16, yaitu I sama dengan HCrH. Nilai 1 adalah 2,179 Al. A untuk atom adalah awalan yang menunjukkan 10 pangkat min 18 yang berhubungan dengan 13,60 eV. Kemudian pada contoh 9.1 itu mengukur energi ionisasi secara spektroskopi. Spektrum emisi atom hidrogen menunjukkan garis pada 82.259, 97, 492, 100, 824, 105, 292, 106, 632, dan 1744 cm min 1, yang sesuai dengan transisi keadaan yang lain, lebih rendah. Kemudian, untuk metode penentu, pada spektroskopi, energi ionisasi tergantung pada batas seri, bilangan gelombang di mana seri berakhir, dan juga akan menjadi kontinu. Jika keadaan atas terletak pada energi min HCrY atau N, ketika atom dilakukan transisi ke foto, bilangan gelombang. Bisa kita lihat, rumusnya adalah V sama dengan min RH dibagi N2 dikurang E lower dikurang HC dipancarkan. Namun, karena I merupakan E lower mengikuti itu, jadi rumusnya bisa kita lihat yaitu V ekuatorial sama dengan I min H I dibagi HC dikurang RH dibagi N2. Nah, plot bilangan ini merupakan 1/N dibagi 2 harus memberikan garis lurus kemiringan min R min 1 dan imperfect 1 dibagi HC. Gunakan komputer untuk membuat kecocokan kuadrat terkecil dari data untuk mendapatkan hasil yang mencerminkan kecepatan kedua. Yang selanjutnya yaitu yang D, kulit atau subkulit. Semua orbital dengan nilai N tertentu dikatakan membentuk suatu kulit atom. Di sebuah atom hidrogen, semua orbital dengan N tertentu, dan karena itu termasuk kulit yang sama, memiliki energi yang sama, adalah umumnya untuk merujuk pada cangkang yang berurutan dengan huruf N sama dengan 1, K, 2, L, 3, M, dan 4, N, dan juga seterusnya. Kemudian, jadi semua orbital kulit dengan N sama dengan 2 membentuk kulit L atom dan juga seterusnya. Orbital dengan nilai N yang sama tetapi memiliki nilai I yang berbeda dikatakan membentuk subkulit dan juga kulit tertentu. Subkulit umumnya disebut dengan huruf L sama dengan 0S, 1P, 2D, 3F, 4G, 5H, 6I, dan juga seterusnya. Huruf-huruf tersebut kemudian dijalankan menurut abjad. J tidak digunakan karena dalam beberapa bahasa I dan juga J tidak dapat dibedakan. Bisa kita lihat gambar 9.7 adalah versi gambar 9.5 yang menunjukkan subkulit secara eksplisit karena I dapat berkisar dari 0 hingga min 1, memberikan nilai N secara keseluruhan. Maka
ada N subkulit dari kulit dengan bilangan kuantum N. Jika ketika N sama dengan 1, hanya ada subkulit dengan 1 sama dengan 0, ketika N sama dengan 2, ada 2 subkulit, yaitu 2S dengan I sama dengan 0, dan juga subkulit 2P dengan garis miring sama dengan 1. Gambar 9.7, tingkat energi atom hidrogen yang menunjukkan subkulit dalam dan tanda kurung siku-siku. Jumlah orbital di setiap subkulit dalam atom hidrogen, semua orbital pada kulit tertentu memiliki energi yang sama. Ketika N sama dengan 1, hanya ada satu subkulit, yaitu dengan garis miring sama dengan 0. Dan juga subkulit itu berisi hanya satu orbital, dengan M garis miring sama dengan 1. Satu-satunya nilai M yang diizinkan. Ketika N sama dengan 2, ada 4 orbital, satu subkulit S dengan garis miring sama dengan 0, dan juga ML sama dengan 0, dan 3 di subkulit garis miring sama dengan 1, dengan M garis miring sama dengan 1, 0,-1. Ketika N sama dengan 3, ada 9 orbital, 1 dengan garis miring sama dengan 0, 3 dengan garis miring sama dengan 1, dan juga 5 dengan garis miring sama dengan 2. Organisasi orbital dalam kulit diringkas pada gambar 9.8 secara umum. Jumlah orbital pada kulit bilangan kuantum untuk utama N adalah N sama dengan N pangkat 2. Jadi, dalam atom hidrogen, setiap tingkat energi adalah N sama dengan N pangkat 2 kali lipat degenerasi. Baik, selanjutnya yaitu orbital S. Jadi orbital yang ditempati dalam keadaan dasar adalah orbital dengan N sama dengan 1. Oleh karena itu, L sama dengan 0 dan ML sama dengan 0. Satu-satunya nilai mungkin dari bilangan kuantum ini yaitu ketika N sama dengan 1. Jadi untuk persamaan fungsi gelombang dapat kita tuliskan C sama dengan 1 per Pi A0 pangkat 3 pangkat 1 per 2 kali E pangkat min R per A0. Fungsi gelombang ini tidak bergantung pada sudut dan memiliki nilai yang sama di semua titik dengan jari-jari konstan, yaitu orbital 1S simetris bola. Fungsi gelombang meluruh secara eksponensial dari nilai maksimum 1 per Pi A0 pangkat 3 pangkat 1 per 2 pada inti, pada R sama dengan 0. Oleh karena itu, kerapatan probabilitas elektron paling besar di inti itu sendiri. Bentuk umum fungsi gelombang keadaan dasar dengan mempertimbangkan kontribusi energi potensial dan kinetik terhadap energi total atom. Semakin dekat elektron ke inti rata-rata, semakin rendah energi potensial rata-ratanya. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa energi potensial terendah harus diperoleh dengan fungsi gelombang berpuncak tajam yang memiliki amplitudo besar pada inti dan 0 di tempat lain. Dapat kita lihat pada gambar 9.9 ini. Namun, bentuk ini menyiratkan energi kinetik yang tinggi, karena fungsi gelombang seperti itu memiliki kelengkungan rata-rata yang sangat tinggi. Elektron akan memiliki energi kinetik yang sangat rendah jika fungsi gelombangnya hanya memiliki kelengkungan rata-rata yang sangat rendah. Namun, fungsi gelombang seperti itu menyebar ke jarak yang sangat jauh dari nukleus dan energi potensial rata-rata elektron akan tinggi. Fungsi gelombang keadaan dasar yang sebenarnya adalah kompromi antara dua ekstrim ini, yaitu fungsi gelombang menyebar menjauh dari nukleus sehingga nilai harapan energi potensial tidak serendah pada yang pertama, tetapi juga tidak terlalu tinggi dan memiliki sebuah nilai kelengkungan rata-rata yang cukup rendah. Dengan teorema virial dengan B sama dengan min 1, maka EK sama dengan min setengah V. Oleh karena itu, energi sama dengan EK plus V sama dengan setengah V. Sehingga energi total elektron S menjadi kurang negatif dengan bertambahnya N, dan itu adalah ditemukan pada jarak yang lebih jauh dari inti dengan energi potensial negatif yang lebih kecil. Dengan demikian, saat N mendekati tak hingga, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, energi kinetik menjadi kurang positif dan turun menjadi 0 ketika N sama dengan tak hingga. Yang kedua, energi potensial menjadi kurang negatif dan telah meningkat menjadi 0 ketika N sama dengan tak hingga. Yang ketiga, energi total menjadi kurang negatif dan telah meningkat menjadi 0 ketika N sama dengan tak hingga. Baik, dapat kita lihat pada gambar 9.9. Gambar ini merupakan keseimbangan kinetik dan potensial energi yang menjelaskan struktur keadaan dasar hidrogen dan atom serupa.
Jadi yang A merupakan orbital yang melengkung tajam tetapi terlokalisasi memiliki energi kinetik rata-rata tinggi, tetapi energi potensial rata-ratanya rendah. Untuk yang keadaan B, yaitu energi kinetik rata-rata rendah tetapi energi potensialnya tidak terlalu menguntungkan. Untuk yang keadaan C, yaitu kompromi antara energi kinetik sedang dan energi potensial yang cukup menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi distribusi radial. Fungsi gelombang itu memberitahu kita bagaimana caranya atau probabilitas untuk mengumpulkan elektron di wilayah manapun. Nah, karena kerapatan probabilitas dalam keadaan dasar atom adalah psi kuadrat, pembacaan dari detektor berkurang secara eksponensial saat prob dipindahkan sepanjang radius apapun, tetapi konstan jika prob dipindahkan pada lingkaran radius konstan. Nah, gambar di samping itu menggambarkan konstan volume elektron sensitif detektor atau direpresentasikan kubus kecil memberikan pembacaan terbesarnya di nukleus dan bacaan yang lebih kecil di tempat lain. Hasil yang sama diperoleh di mana saja pada lingkaran dari radius yang diberikan, yaitu orbital S berbentuk bola simetris. Nah, peluang total untuk menemukan elektron dimanapun di antara dua dinding cangkang bundar dengan ketebalan dr pada radius r itu digambarkan dengan fungsi distribusi radial P menyatakan kepadatan probabilitas bahwa elektron akan ditemukan di mana saja di cangkang dari radius R. Untuk elektron 1s dalam hidrogen, P adalah maksimum ketika R sama dengan radius Bohr atau A0. Nilai P setara dengan hasil pembacaan bahwa detektor berbentuk seperti cangkang bulat akan menghasilkan jari-jarinya yang bervariasi. Volume sensitif probe sekarang adalah volume cangkang, dapat dilihat yaitu 4 pi r kuadrat dr. Probabilitas bahwa elektron akan ditemukan antara permukaan dalam dan luar cangkang adalah kedapatan probabilitas pada jari-jari R dikalikan dengan volume probe atau 4 pi r kuadrat dr. Pernyataan ini memiliki bentuk PRDR di mana PR sama dengan 4 pi r kuadrat psi kuadrat, yang ekspresi umum juga digunakan berlaku untuk orbital yang tidak simetris bola adalah 4 PR sama dengan R kuadrat R kuadrat, di mana RR adalah fungsi gelombang radial untuk orbital yang bersangkutan. Nah, pertama, fungsi distribusi radial atau PR adalah densitas probabilitas dalam arti bahwa ketika dikalikan dengan dr, hal ini berarti probabilitas menemukan elektron di mana saja di antara dua dinding cangkang bola dengan ketebalan dr pada jari-jari R. Untuk orbital 1s, PR sama dengan 4z pangkat 3 dibagi A0 pangkat 3 R kuadrat E pangkat min 2ZR per A0. Diinterpretasikan pernyataan matematisnya. Yang pertama, karena R kuadrat sama dengan 0 pada inti, maka P0 sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua, mengingat R itu tidak dapat dihitung, PR itu kurang lebih 0 karena suku eksponensial fungsi gelombang telah jatuh ke 0 pada jarak yang sangat jauh dari inti. Selanjutnya, peningkatan R kuadrat dan penurunan faktor eksponensial berarti bahwa P melewati maksimum pada radius menengah. Contoh yang disajikan ialah untuk menghitung jari-jari yang paling mungkin. Menghitung jari-jari yang paling mungkin atau R bintang, di mana elektron akan ditemukan ketika menempati orbital 1s dari atom hidrogen dengan nomor atom Z. Dan tabulasi nilai untuk spesies 1 elektron dari H ke Ne9+, metodenya ditemukan radius di mana fungsi distribusi radial orbital 1s hidrogenik memiliki nilai maksimum dengan memecahkan dp per dr sama dengan 0. Jika ada beberapa maksimum, maka dipilih salah satu yang sesuai dengan amplitudo terbesar. Selanjutnya jawabannya untuk menghitungnya digunakan fungsi distribusi radial, yakni dp per dr sama dengan 4z pangkat 3 per A0 pangkat 3 dikali 2r dikurang 2z R kuadrat per A0 dikali E pangkat min 2Z per min 2ZR per A0. Fungsi ini itu sama dengan 0, di mana suku dalam kurung adalah 0, yang mana selain pada R sama dengan 0 adalah pada R bintang sama dengan A0 per Z. Selanjutnya diperhatikan bagaimana orbital 1s tertarik ke area inti saat muatan inti meningkat. Pada uranium radius yang paling mungkin hanya 0,58 pm, hampir 100 kali lebih dekat daripada hidrogen. Namun diperhatikan dalam gambar itu merupakan representasi dari the most probable ready of a variety of one electron atoms and ions. Namun kita perlu berhati-hati dalam memperluas hasil ini ke atom yang sangat berat karena efek
detik akan menjadi penting dan memperumit perhitungannya. Baik, selanjutnya adalah orbital P. Jadi ketiga orbital 2P dibedakan oleh tiga nilai yang berbeda yang dapat diambil ml jika L-nya sama dengan 1. Nah, karena bilangan kuantum ml menyatakan momentum sudut orbital di sekitar sumbu, nilai ml yang berbeda ini menunjukkan orbital di mana elektron ini memiliki momentum sudut yang berbeda di sekitar sumbu Z, tetapi dengan magnitudo yang sama pada momentum tersebut, karena nilai L-nya itu sama untuk ketiganya. Nah, contohnya orbital dengan ml0 itu memiliki momentum sudut 0 di sekitar sumbu Z. Variasi sudutnya itu sebanding dengan cos theta, sehingga kerapatan probabilitas yang sebanding dengan cos kuadrat theta memiliki nilai maksimumnya di kedua sisi dari nukleus sepanjang sumbu Z pada theta sama dengan 0 dan 180 derajat. Fungsi gelombang orbital 2P dengan ml0 adalah si PO sama dengan R2,1, R Y1,0, theta pi sama dengan 1/4 dikali 2pi pangkat setengah dikali Z per AO pangkat 5/2, R cos theta dikali E pangkat min ZR per 2A sama dengan R cos theta F kali R. Nah, di mana FR ini merupakan fungsi hanya dari R. Kemudian karena dalam koordinat kutub bola Z sama dengan R cos theta, fungsi gelombang ini juga dapat ditulis si PO sama dengan Z FR. Nah, semua orbital P dengan ml0 itu memiliki fungsi gelombang dalam bentuk ini, tetapi FR itu bergantung pada nilai N. Cara penulisan orbital ini adalah asal dari nama orbital PZ, di mana permukaan batasnya itu ditunjukkan pada gambar 9.15 yang dapat dilihat pada slide. Jadi gambar ini menggambarkan permukaan batas orbital P. Sebuah bidang nodal melewati nukleus dan memisahkan kedua lobus di setiap orbital. Di mana area gelap dan terang itu menunjukkan daerah yang berlawanan tanda dari fungsi gelombangnya. Di sini ada tanda plus dan minus. Kemudian fungsi gelombang adalah 0 di setiap bidang X Y, di mana Z-nya itu sama dengan 0. Jadi, bidang XY adalah bidang nodal orbital, di mana fungsi gelombangnya itu berubah tanda saat bergerak dari satu sisi bidang ke sisi lainnya. Nah, fungsi gelombang orbital 2P dengan ml sama dengan plus minus 1 memiliki bentuk seperti berikut, dapat dilihat pada slide. Si P plus minus 1 sama dengan R2,1, R Y1 plus minus 1, theta pi sama dengan plus minus 1/8 pi pangkat setengah dikali Z per AO pangkat 5/2 R sin theta dikali E plus minus I pi dikali E pangkat Z R per 2 AO sama dengan plus minus 1/2 pangkat setengah R sin theta dikali E plus minus I pi FR. Nah, dalam kasus ini fungsi sesuai dengan momentum sudut tidak 0 untuk sumbu Z E pangkat plus minus I P sesuai dengan rotasi searah jarum jam bila dilihat dari bawah, dan E pangkat min I P sesuai dengan rotasi berlawanan jarum jam, itu dari sudut pandang yang sama. Jadi mereka memiliki amplitude 0 di mana theta sama dengan 0 dan 180 derajat sepanjang sumbu Z, dan amplitudo maksimumnya pada 90 derajat yang berada pada bidang XY. Kemudian, untuk menggambar fungsi biasanya direpresentasikan sebagai gelombang stasioner. Kemudian untuk melakukannya maka diambil real linear combination Pi Px sama dengan min 1/2 pangkat setengah dikali P plus 1 dikurang P min 1 sama dengan R sin theta cos pi FR sama dengan X FR. Kemudian Pi PY-nya sama dengan I per 2 pangkat setengah dikali P plus 1 ditambah P min 1 sama dengan R sin theta sin Pi FR sama dengan Y FR. Nah, kombinasi linear ini memang gelombang stasioner tanpa momentum sudut orbital bersih di sekitar sumbu Z. Karena merupakan superposisi keadaan dengan nilai ml yang sama dan berlawanan,
maka fungsi gelombang dari setiap orbital P dari kulit tertentu dapat ditulis sebagai produk X, Y, atau Z dan fungsi radial yang sama yang bergantung pada nilai N. Berikutnya adalah orbital D. Ketika N sama dengan 3, L dapat berupa 0, 1, atau 2. Akibatnya tingkat energi ini terdiri dari 1 orbital 3s, 3 orbital 3p, dan 5 orbital 3d. Setiap nilai bilangan kuantum M sama dengan min 2, min 1, 0, 1, atau 2, sesuai dengan nilai yang berbeda untuk komponen momentum sudut terhadap sumbu Z. Adapun orbital P, orbital D dengan nilai M yang berlawanan, dan karenanya gerak yang berlawanan di sekitar sumbu Z dapat digabungkan berpasangan untuk memberikan gelombang stasioner nyata. Dan permukaan batas dari bentuk yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar tersebut menyatakan permukaan batas orbital D. Dua bidang nodal di setiap orbital berpotongan di nukleus dan memisahkan lobus masing-masing orbital. Daerah gelap dan daerah terang menunjukkan daerah yang berlawanan, tanda dari fungsi gelombang. Yang berikutnya adalah transisi spektroskopi dan aturan seleksi. Transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut, satuan foton, dan kekekalan momentum sudut. Ketika elektron mengalami transisi, perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum N1, L1, dan M1 ke orbital lain atau ke energi lebih rendah, dengan bilangan kuantum N2, L2, dan M2, ia mengalami perubahan energi atau delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Sangat menarik untuk berpikir bahwa semua transisi yang mungkin diperbolehkan dan bahwa spektrum itu muncul dari transisi elektron, dari orbital awal ke orbital lainnya. Namun ternyata tidak demikian. Karena foton ini memiliki momentum sudut spin intrinsik yang sesuai dengan S sama dengan 1. Karena momentum sudut total kekal, perubahan momentum sudut elektron harus mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi, sebuah elektron dalam orbital D atau yang memiliki L sama dengan 2 tidak dapat melakukan transisi ke orbital S yang memiliki L sama dengan 0. Karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Demikian pula elektron S tidak dapat melakukan transisi ke orbital S yang lainnya karena tidak akan ada perubahan momentum sudut elektron untuk menggantikan momentum sudut yang dibawa oleh foton sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa transisi spektroskopi diperbolehkan, artinya dapat terjadi, sedangkan yang lain dilarang, artinya tidak dapat terjadi. Aturan pemilihan adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan dan mana yang tidak. Mereka diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi yang menghemat momentum sudut ketika foton dipancarkan atau diserap. Nah, berikut ini adalah aturan seleksi untuk atom hidrogen, yaitu delta L sama dengan plus minus 1, dan delta M sama dengan 0, plus minus 1. Kuantum utama N dapat berubah dengan jumlah berapapun yang konsisten dengan delta L untuk transisi karena tidak berhubungan langsung dengan momentum sudut. Untuk sedikit menggambarkan dari aturan seleksi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misal, untuk mengidentifikasi orbital tempat elektron 4D dapat melakukan transisi radiasi, pertama-tama kita harus mengidentifikasi nilai L dan kemudian menerapkan aturan seleksi untuk bilangan kuantum ini. Karena L sama dengan 2, orbital akhir harus memiliki L sama dengan 1 atau 3. Dengan demikian, sebuah elektron dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital P apapun pada delta M sama dengan 0 atau delta M sama dengan plus minus 1. Dan ke orbital F untuk subjek dengan aturan yang sama. Namun, ia tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain, jadi transisi ke orbital NS atau ke orbital ND yang lainnya itu dilarang. Nah, aturan seleksi dan tingkat energi atom secara bersama-sama menjelaskan struktur diagram Grotrian. Diagram Grotrian dapat dilihat pada gambar di samping. Diagram ini merangkum energi keadaan dan transisi di antara mereka. Ketebalan garis transisi dalam diagram menunjukkan intensitas relatifnya dalam spektrum untuk kita melihat bagaimana menentukan intensitas dari transisi tersebut.
Gambar yang ada di samping itu adalah diagram Grotrian yang merangkum penampakan dan analisis untuk spektrum atom hidrogen. Transisinya diberi label dengan bilangan gelombangnya yang dihitung dalam cm pangkat min 1. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.